Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan rawal, alhamdulillah ya. Dan seperti biasa di hari Rabu ini ya, tepat di informasi pukul 7 menit 17 ya lewat 24 menit ya, hingga nanti mendekati informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita yakni narasumber kita yaitu Ustadz Aman Pulungan ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, warahmah ya Ustadz ya. Gimana kabarin Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, ini di sore hari ini kita mau bahas tema apa ini Ustadz? Ini kita berbincang-bincang tentang muhasabah. Muhasabah, ini singkat sekali ya Ustadz ya. Ya. Biarpun singkat tapi ini sangat bermakna untuk kita semua ya. Dan juga rekan ingin bertanya-tanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 99999105 dari via chat WhatsApp ya, ataupun dari live Facebook kita. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan ini ceramah kita Ustaz, silahkan. Oh, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Lia Ustaz. Mbak Lia udah ya. Terima kasih Mbak Lia. Sehat kan Mbak Lia? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar FM di mana saja pun berada, dan juga kami haturkan ucapan terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah mengantarkan acara talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang wajib disembah, yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik itu, kita sebagai hamba Allah ada perintah-perintah yang wajib kita kerjakan. Ada larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Allah menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Itu hanya satu tujuan. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pergunakan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya mencari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian makhluk Allah, hamba Allah, diberi nikmat seperti itu, tapi dia gunakan untuk jalan yang maksiat, bukan mencari ridho Allah.
Tapi banyak manusia ketika nikmat Allah diberikan kepadanya, dia bawa untuk berbuat baik atau mencapai ridho Allah. Artinya dia mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikannya. Karena kita tidak tahu, tidak ada kemampuan kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Luar biasa sekali. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Bahkan kita sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, tapi Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah itu. Bayangkan kita buat contoh sederhana saja. Dalam tubuh kita ada yang disebut dengan kepala. Di atas kepala kita tumbuh rambut. Kita tidak tahu berapa rambut yang tumbuh di atas kepala kita. Itu masih dalam diri kita. Itu luar biasa sekali. Lain lagi nikmat yang diberikan Allah, nikmat udara. Berapa udara yang kita hirup setiap hari ya. Begitu juga nikmat air, berapa air yang kita konsumsi setiap hari, yang kita pergunakan dalam kehidupan kita. Karena kata Allah, enggak sanggup kamu, kata Allah. Enggak suruh kamu hitung nikmat itu, kata Allah. Tapi yang diperintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kita bisa memandang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kita pandang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memandang ada yang sangat sungguh sekali ketika kita pandang wajah mereka, kita mendapat pahala. Memandang wajah kedua orang tua dengan pandangan yang senyum, wajah manis. Jangan pula kita pandang orang tua dengan wajah cemberut. Ya kan Mbak Lia? Ya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, la in syakartum, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, maka aku tambah nikmatku itu, kata Allah. Tapi ketika kamu kufur, engkar, maka tunggulah azabku sangat pedih, kata Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar FM di mana saja pun berada, baiklah pada kesempatan ini yang menjadi topik kajian kita tentang muhasabah. Evaluasi diri ya, kalau bahasa orang Indonesia. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Kalau bahasa kita pature diri ya. Aligi jolo dirimu katanya kan, berkaca. Marsur minjolo katanya kalau bahasa Batak. Kita muhasabah diri, perlu muhasabah diri, sangat perlu. Perlu evaluasi diri, sangat perlu. Kadang-kadang kita sering mengevaluasi diri orang. Ya. Kita sering mengevaluasi diri orang. Oh, si Fulan itu sholatnya begini. Si Fulan itu suka kali gibah. Si Fulan itu cakapnya begini ya. Tapi di balik itu semua dia kerjakan juga. Nah, ternyata sama dengan yang dia ceritakan. Makanya kadang-kadang kita manusia ini suka mengevaluasi diri orang, memeriksa diri orang, tapi kita tidak pernah koreksi diri kita sendiri. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, inilah momen untuk muhasabah diri kita. Kita sudah berada di tanggal 2 ya. Betul. Tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Artinya apa? Kita merenung kembali, mereview kembali setahun kemarin, bagaimana
kehidupan kita dalam beragama, bersosial, ataupun mengamalkan syariat-syariat Islam, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama kita? Maka dari itu pendengar OFM di mana saja pun berada, kita perlu koreksi diri kita, kita perlu muhasabah diri kita, karena kita ingin mempersiapkan diri kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik persiapan, Betul. dengan sebaik-baik bekal. Karena perjalanan kita sangat panjang. Bukan perjalanan 1 hari, 1 tahun, tidak bertahun-tahun. Kalau kita kita bandingkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia, lebih panjang kehidupan di akhirat. Pendengar OFM di mana saja pun kita berada, kita awali dari firman Allah surah Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini kalau kita lihat di Al-Quran itu sungguh banyak kali kata-kata takwa yang diserukan Allah kepada kita. Kurang lebih ada 245 kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata takwa dengan berbentuk-bentuk ucapan yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah takwa. Di ayat kedua saja sudah dijelaskan Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Langsung. Betul ya Ustaz ya. Ya, pendengar OFM di mana saja pun berada, di ayat-ayat lain banyak. Ketika Allah merintahkan sesuatu, itu seringkali di ujungnya la'allakum tattaqun. Perintah puasa. Tattaqun, orang bertakwa. Nah, pendengar OFM di mana saja pun berada, takwa itu adalah imtithalul awamiri wajatinabun nawahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini yang kita garis bawahi. Hendaklah kau perhatikan terhadap dirimu apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Apa persiapan kita untuk hari esok? Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diingatkannya kita, hambaku, kau udah persiapkan dirimu, katanya. Kau udah gimana persiapanmu? Sama halnya kalau misalnya kita ingin berangkat ke suatu tempat, pasti semua kita siapkan. Perbekalan disiapkan, baju yang mau dibawa disiapkan, materi ataupun keuangan disiapkan. Itu padahal perjalanan yang akan kembali lagi ke rumah kita. Jadi kalau ini yang dibilang Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kau perhatikan apa yang kau siapkan untuk hari esok. Hari esok maksudnya kalau ada yang menafsirkan tahun besok katanya, ada yang menafsirkan hari akhirat. Apa yang sudah dipersiapkan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang kamu perbuat. Allah itu melihat, mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita senantiasa evaluasi diri, koreksi diri kita. Sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana titel hamba itu kita lengketkan kepada diri kita. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa dia Tuhan. Iya, betul. Ada yang merasa dia seorang penguasa yang kuat. Ada yang merasa melebihi daripada Tuhan lagi. Perasaannya ya. Tetapi dia sebenarnya siapa? Makhluk. Contoh kita lihat Fir'aun, begitu gadangnya dia, begitu besarnya dia, sampai faqala ana rabbukumul a'la, sampai dia berkata saya Tuhan yang tinggi. Akhirnya apa? Allah sangat mudah memberikan teguran kepada beliau. Bahkan dia matinya hanya
matinya di tengah-tengah laut merah. Nah, begitu pendengar OFM di mana saja pun berada. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pendengar OFM di mana saja pun berada, muhasabah diri yang kita lakukan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam diri kita untuk muhasabah. Karena kata apa, orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah yang beruntung. Ya. Siapa yang harinya lebih baik daripada yang sama hari ini dengan hari kemarin, maka dia tertipu. Dan siapa yang harinya lebih jelek daripada hari ini, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang dilaknat. Jadi pendengar OFM di mana saja pun berada, mari kita muhasabah diri kita. Yang pertama, apa yang muhasabah diri kita? Yang pertama adalah masalah din, masalah agama. Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita? Sejauh mana agama itu kita buat dalam kehidupan kita? Atau hanya agama itu kita lakukan, kita amalkan ketika kita ada masalah, ketika kita punya problem dalam kehidupan ini, baru kita kembali kepada agama. Di situ kita sholat, di situ kita berzikir, tapi habis daripada itu kembali lagi untuk berbuat maksiat. Maka ini yang perlu kita evaluasi diri kita. Sejauh mana kita Islam itu kita amalkan dalam kehidupan kita? Apakah hanya sebahagian saja kita amalkan dalam kehidupan kita? Pendengar OFM di mana saja pun berada. Mungkin kita lanjutkan setelah iklan berikut. Oke, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan, kita sudah berada di segmen kedua ya. Tapi ini sekalian closing statement ya, Set ya. Ya, sekalian closing statement dengan tema kita di hari ini adalah muhasabah. Yap. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan kembali, Ustaz. Terima kasih kepada Mbak Dia dan pendengar FM di mana saja pun berada. Tadi muhasabah kita yang pertama, sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam itu secara totalitas. Artinya apa? Islam itu membimbing kita. Islam itu memberikan petunjuk kepada kita ketika kita mau mengamalkan ajaran Islam itu. Karena Islam mengatur semua segi kehidupan kita, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kita tidak boleh kalau sebagian Islam itu hanya kita amalkan. Yang ini tidak, yang ini yang cocok dengan diri saya. Tidak. Allah itu menyuruh kepada kita untuk berislam secara kafah, untuk mengamalkan agama itu secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan yang cocok dalam pikiran kita itu kita amalkan. Kalau kita tidak cocok dalam pikiran, kita tinggalkan. Tidak. Agama itu selalu membimbing umatnya, memberi penerang kepada umatnya, bagaimana umatnya tidak tersesat dalam kehidupan ini. Islam mengatur kita bagaimana kita beribadah kepada Allah. Hablum minallah, tata cara sholat diajarkan kepada kita. Bagaimana kita mencintai sesama manusia, berakhlak di masyarakat, bersosial dengan tetangga dan lain sebagainya, bernegara, berpolitik, kita diajari semua. Itu adalah di Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermasyarakat yang baik, bagaimana kita bersosialisasi yang baik. Bahkan sampai muamalat pun diatur dalam Islam, hubungan kita dengan manusia. Sampai-sampai di politik pun bernegara, diatur dalam Islam. Makanya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Maka pendengar OFM di mana saja pun berada, sejauh manakah ajaran agama itu kita pedomani dalam kehidupan kita, itu menjadi topik kita.
Yang kedua, sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai ajaran agama kita. Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu juga diwajibkan kepada kita, yaitu mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika Al-Quran itu kita amalkan, maka kehidupan kita selalu diberikan Allah petunjuk. Kehidupan kita selalu diberikan Allah solusi ketika ada masalah, ketika ada problematika hidup. Allah memberikan solusi kepada kita. Makanya muhasabah diri kita, bagaimana kita sebenarnya bersahabat dengan Al-Quran itu. Hanya cukup kita baca saja, atau tidak kita amalkan isinya, atau bahkan dibaca pun jarang. Nah, kadang-kadang lupa di Al-Quran 1 bulan tidak baca Al-Quran. Jadi yang penting di sini kita baca Al-Quran dan kita amalkan isi kandungan Al-Quran itu. Tidak ada orang yang sesat. Tidak ada orang yang stres, frustasi. Nah, ketika dia bersahabat dengan Al-Quran, pasti semua jalan keluar ataupun solusi dalam hidup itu ada di dalam Al-Quran. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, Al-Quran adalah pedoman bagi umat muslim, umat Islam. Maka jadikanlah secara totalitas dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hidup kita. Pendengar FM di mana saja pun berada, seringkali kita dalam hidup ini kita tinggalkan Al-Quran. Seringkali kita lalaikan Al-Quran. Kita tidak mau mengamalkannya. Kadang-kadang membacanya pun tidak. Padahal sudah banyak kita lihat yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi referensi bagi kita, bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tidak jarang kita dapati di dunia ini sudah ditunjukkan Allah keberkahan daripada Al-Quran, keistimewaan daripada Al-Quran, kemukjizatan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang sampai sekarang bisa kita lihat mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat anak-anak kita, anak-anak hafiz Indonesia, sudah banyak di antara mereka yang senang bersahabat dengan Al-Quran. Mereka amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Tidak jarang kita lihat bolak-balik dia ke Makkah, umroh, haji, dibawanya orang tua, keluarganya. Itu apa? Karena dia dekat dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, lalu dia jadikan dalam kehidupan dia sebagai pedoman. Allah turunkan keberkahan dalam hidupnya. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dalam hidup kita. Nah, kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu kita muhasabah diri kita adalah masalah dunia. Masalah kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia dan mencintainya. Apakah kita terlalu cinta kepada dunia atau tidak? Bolehkah cinta kita kepada dunia? Boleh. Tapi jangan melebihi cinta kita kepada akhirat. Karena kalau terlalu cinta kita kepada dunia, akhirat akan lupa. Banyak orang karena cintanya jabatannya, maka akhirat dia lupa. Ya betul, Ya, banyak kan? sekali Ustaz ya. Ya banyak kan. Zata mansobin, karena dia cinta dengan kekuasaannya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, Fir'aun karena cinta dengan kekuasaannya, jabatannya itu, semua orang dianggapnya remeh dan dia merasa sebagai penguasa, dia merasa sebagai Tuhan. Nah, itu kenapa? Karena terlalu cinta dunia ini. Padahal dunia ini adalah fana, binasa, hanya tempat sementara. Akhiratlah yang kekal. Pendengar FM di mana saja pun berada. Jadi perlu kita lihat bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia kita. Bagaimana kita mencintai kehidupan dunia kita. Kadang-kadang kita lalai dengan dunia kita. Kita mencari kehidupan, kewajiban datang, panggilan sholat datang, lalu kita abaikan, kita dahulukan. Silahkan mencari dunia, tidak masalah.
Silakan cari kehidupan, tidak masalah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kata Rasul. Cari duniamu, bekerjalah untuk duniamu. Silakan. Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu itu hidup selamanya. Karena mencari nafkah itu pun wajib. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi jangan lupa, beramallah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu godan, seolah-olah besok kamu mati, kata Rasul. Artinya apa? Cari kehidupan di dunia boleh, tapi jangan lupa akhiratnya. Nah, ini kadang-kadang kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lebih mencintai kehidupan dunia. Ketika panggilan Allah kita dengarkan, datang panggilan manusia, kadang-kadang kita dahulukan panggilan manusia. Iya. Iya. Nah, contoh sedikit, misalnya ada pembagian ini, kita dahulukan itu, padahal panggilan Allah. Kita buru-buru mencari kehidupan dunia, padahal ada keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Sungguh kita tidak melewatinya, sungguh kita melewatinya. Contoh saja, Rasulullah sampaikan, Raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kenyataannya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat orang-orang melaksanakan sholat subuh di pagi hari? Banyak enggak kita lihat jamaah di masjid? Itu jawabannya terhadap diri kita sendiri. Kemudian masalah dunia juga. Dari mana asal usul semua harta yang kita miliki? Ini pun jadi pertanyaan juga. Muhasabah diri kita. Ya Rob, kau kasih saya tubuh yang kuat. Kau kasih saya kesempatan hidup. Kau kasih saya jabatan. Kau kasih saya tugas pekerjaan. Kira-kira bagaimana? Dari mana asal usul semua harta yang diberikan Allah kepada kita? Harta yang kita miliki. Apakah jalan harta yang kita dapat itu dengan sesuai dengan ajaran Islam, atau kita mencarinya dengan jalan yang batil atau haram, atau kita cari dengan mencuri, atau kita buat dengan merampok, atau lain sebagainya. Jalan-jalan yang haram kita buat. Itu harus kita evaluasi dalam diri kita. Terkadang-kadang kenapa anak-anak saya begini, tapi kita tidak pernah bertanya dari mana kita kasih makannya. Itu juga harus kita muhasabah diri kita. Halalkah yang kita berikan atau tidak? Yang halal maksudnya bendanya ataupun jalannya. Jalannya bagaimana? Tadi bisa jadi orang-orang yang memberikan makanan dari hasil mencuri, hasil dari korupsi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita ini. Karena nanti menikmatinya hanya di dunia sementara. Pertanggungjawabannya di akhirat. Itu yang susah. Kalau di dunia ini misalnya lepas dari hukuman lain dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi di akhirat bisa nggak kita lepas? Nggak bisa ya. Saya kok nggak mencuri, nggak ketahuan kok katanya. Nggak ketahuan. Ya nggak ketahuan. Di dunia ini nggak tahu. Tapi Allah itu nggak pernah dia tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak pernah dia. Itu pendengar FM di mana saja pun berada, kita harus evaluasi harta yang kita konsumsi, harta yang kita dapat, rezeki-rezeki yang datang ke rumah kita itu asal usulnya dari mana? Halal atau haram enggak? Itu evaluasi diri kita pendengar FM di mana saja pun berada. Karena kata Allah, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Makanlah. Makan kamulah. Harta yang kami berikan itu, rezeki yang kami berikan itu kepadamu dengan apa? Halalan thayyiba, yang halal dan baik. Yang halal baik. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Cara mencarinya pun enggak apa-apa. Kita yang halal kita cari itu pokoknya itu yang kita cari, keberkahannya ya. Kadang-kadang ada harta itu menumpuk tapi tidak berkah. Yang hilanglah, yang jadi masalah gitu ya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada. Kemudian satu lagi, apa yang perlu
tadi harta kita, dan kemudian harta yang kita miliki itu kemana kita belanjakan, kemana kita pergunakan. Diberikan Allah kita rezeki, diberikan Allah kita rezeki yang halal, ada diberi, gimana kita pergunakan, ke yang halal kah, yang bagus, yang benar, atau yang lain. Karena jalan-jalan rezeki ini berbeda-beda. Ada yang mendapatkan rezeki itu dari yang haram, dia dapatkan dari hasil judi, hasil dari narkoba atau lain sebagainya, pencuri. Lalu ada yang mengimpakkannya ke sebagian, dia impakkan katanya. Dari yang haram ke yang halal. Ada yang aneh juga, dia capek-capek bekerja, peras keringat siang hari mencari harta itu, nikmat Allah itu, rezeki diberikan Allah dengan jalan yang halal. Tapi dia gunakan untuk apa? Kadang-kadang dia buat untuk berpoya-poya, untuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah dia ke diskotik, ambil minum-minuman yang memabukkan, atau dengan narkoba, atau yang hari ini yang tenar, yang lagi tren dengan judi online. Ya capek-capek dia dapat dia rezeki hari ini tapi dipergunakannya. Itu nanti ditanya Allah. Makanya muhasabah diri kita. Artinya apa? Kalau kita dapat dari jalan yang halal, maka pergunakanlah jalan kepada jalan yang halal. Ada kok di rumah anak istri kita yang menunggu rezeki yang akan kita berikan. Ada kerabat kita, bahkan ada orang tua yang selalu senyum melihat, menanti rezeki yang kita bawa, membawa senyuman kepada kedua orang tua kita, bawa rezeki. Ini boro-boro kita ada duit kita buat berpoya-poya, pesta-pesta sabu, narkoba, judi online, semuanya. Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, maka kita kutip pendapat Al-Ghazali. Apa kata Al-Ghazali? Agar setiap hari kita meluangkan sesaat untuk muhasabah jiwa, kata Imam Al-Ghazali. Luangkanlah waktumu, itu bahasa dia. Luangkanlah waktumu sesaat saja. Sesaat saja, supaya kamu evaluasi dirimu, supaya kamu muhasabah dirimu. Sesaat saja, setiap waktu, setiap hari, kata Imam Al-Ghazali. Itu senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah dirimu, koreksilah dirimu sebelum datang koreksi Allah kepadamu. Itu pendengar AWFM di mana saja pun berada. Maka dari itu pendengar AWFM, mari kita evaluasi diri kita, mari kita tingkatkan kebaikan kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin tahun-tahun kemarin kalau misalnya ada sholat yang masih bolong-bolong, maka tahun ini berjanjilah kepada Allah, ya Allah bantu saya, tolong saya untuk tahun ke depan, bagaimana saya bisa supaya sholat ini tidak lagi tinggal-tinggal gitu. Ya Allah, kalau kemarin saya sholatnya masih cepat-cepat, ingin kadang kan ada lomba-lomba itu, lomba dia sholat sama tergesa-gesa gitu. Bagaimana saya biar khusyuk, karena sholat ini adalah tiang agama. Tapi walaupun dikatakan tiang agama, banyak orang yang melalaikannya. Kalau misalnya kita buat angket dalam satu wilayah, dibuat siapa yang sholat, mungkin jawabannya 50-50 ya atau tidak ya. Betul ya, Setia. Pendengar FM di mana saja pun berada, inilah kajian kita di sore hari ini. Mari kita muhasabah diri kita. Yang pertama tadi, agama itu sejauh mana kita jadikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita muhasabah dalam keduniaan, harta yang kita miliki, dari mana datangnya, dan kemudian mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita, dan kita camkan dalam hati kita pendapat Imam Al-Ghazali, agar setiap hari kita luangkan waktu kita sejenak untuk muhasabah diri kita. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, tak terasa ya kita telah berada di penghujung perbincangan kita di hari ini.
Melalui tema kita muhasabah ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap perjalanan hidup adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri, mengevaluasi setiap langkah serta semakin mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan mari kita jadikan setiap kesalahan sebagai pembelajaran, setiap ujian sebagai penguat iman, dan setiap hari yang kita lalui sebagai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin ya. Dan sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.